Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zwinari Lutfi, kelas 11 PPLG 1, siswa dari SMKI 3 Banjar. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang properti AI yang berasal dari Jabar Digital Academy. Langsung saja simak videonya. Bab 1. Apa itu prompting AI? Prompting AI adalah seni memberikan instruksi atau masukan kepada model AI agar menghasilkan respon yang sesuai dengan kebutuhan kita. AI generatif seperti ChatGPT, Midjourney, atau Copilot dapat membantu dalam berbagai tugas, mulai dari menulis teks hingga menghasilkan gambar atau kode. Namun, kualitas hasil yang diberikan AI sangat tergantung pada bagaimana prompt tersebut dirancang. Untuk yang selanjutnya, mengapa prompting AI itu penting? Prompting AI bukan hanya sekedar mengetik permintaan ke dalam kotak chat dan menunggu jawaban. Ada beberapa alasan mengapa keterampilan ini sangat berharga, yaitu meningkatkan efisiensi, menghemat waktu, dan yang terakhir mendapatkan hasil yang lebih baik. Bagaimana AI memproses prompt? Saat Anda mengetik sebuah prompt, AI menggunakan model berbasis machine learning yang telah dilatih dengan berbagai data. AI kemudian mencoba memahami maksud dari prompt tersebut dengan cara menganalisis kata-kata dalam prompt, mencocokkan dengan pola yang telah dipelajari, memprediksi hasil yang paling mungkin. Contoh penggunaan prompting AI. Untuk melebihi memahami konsep ini, mari kita lihat beberapa contoh penggunaan prompting AI dalam kehidupan sehari-hari. Seperti digital marketing, contohnya seorang marketer ingin membuat caption menarik. Untuk media sosial, ia bisa menggunakan dengan prompt berikut. Contohnya, buatkan saya caption Instagram yang menarik untuk produk skincare berbahan alami dengan nada santai dan friendly. Hasilnya itu akan keluar seperti kulit sehat mulai dari bahan alami. Temukan rahasia glowing dengan skincare berhasil herbal, siap tampil percaya diri. Nah, contohnya seperti itu. Bab 2. Teknik dasar dalam prompting AI. Ketika menggambarkan AI untuk menghasilkan teks atau kode, memahami teks dasar dalam membuat prompt yang efektif sangat penting. Prompt yang baik dapat menghasilkan output yang lebih akurat sesuai dengan kebutuhan dan lebih cepat dalam prosesnya. Pada bab ini kita akan membahas berbagai teknik dasar dalam prompting AI, termasuk jenis-jenis prompt, struktur yang efektif, dan cara mengoptimalkan hasil dengan iterasi dan refinement. Jenis-jenis prompt dan cara menggunakannya. Ya, yang pertama ada prompt instruksi langsung. Contohnya itu cerita seperti buat cerita pendek 300 kata tentang seorang anak yang menemukan portal ke dunia lain di hutan belakang rumahnya. Itu yang contoh yang benar, dan yang salahnya itu cerita pendek tentang petualangan itu kurang spesifik. Dan yang kedua itu ada prompt berbasis contoh. Yang tepatnya itu buat caption Instagram tentang kopi dengan gaya seperti ini. Pagi yang sempurna dimulai dengan aroma kopi yang menggoda. Yang salahnya itu seperti ini, buat caption Instagram tentang kopi itu terdapat kesalahan. Itu tuh kayak kurang spesifik. Struktur prompt yang efektif. Agar AI memberikan respon yang optimal, prompt harus disusun dengan struktur yang baik. Berikut beberapa komponen penting. Yang pertama ada konteks, instruksi, dan batasan atau format. Untuk konteks, jelaskan situasi atau latar belakang yang diperlukan. Untuk instruksi yang jelas, berikan perintah yang langsung dan spesifik. Dan untuk batasan atau format, tentukan panjang, gaya bahasa, atau format output. Contoh prompt efektif untuk digital marketing yaitu tuliskan caption Instagram yang untuk produk skincare berbahan alami, misalnya seperti itu. Dan contoh yang program itu buatkan fungsi JavaScript bernama format tanggal yang menerima input beberapa string tanggal dalam format dan lain berikutnya. Iterasi dan refinement. Mengoptimalkan hasil prompt. Seringkali prompt pertama yang kita buat belum menghasilkan jawaban yang diinginkan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan iterasi dan refinement untuk memperbaiki hasilnya. Yang pertama adalah mengevaluasi hasil AI. Setelah mendapatkan output dari AI, tanyakan apa jawaban sudah sesuai dengan yang diinginkan. Untuk yang kedua, memperbaiki prompt dengan refinement jika hasil belum sesuai. Bab 3. Evaluasi dan perbaikan prompt. Setelah memahami dasar-dasar prompting AI, langkah berikutnya adalah mengevaluasi apakah prompt yang kita buat sudah efektif. Tidak semua prompt menghasilkan output yang optimal pada percobaan pertama. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui bagaimana menilai kualitas prompt dan cara meningkatkan melalui eksperimen dan perbandingan. Bagaimana menilai kualitas prompt? Agar sebuah prompt dikatakan efektif, ada beberapa kriteria yang bisa digunakan untuk mengevaluasi hasilnya. Yang pertama ada relevansi dan ketetapan jawaban. Apakah jawaban yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan? Yang kedua ada spesifitas dan detail. Apakah output terlalu umum atau sudah cukup spesifik?
Yang ketiga ada konsistensi dan reproduksibilitas. Jika prompt yang sama digunakan berulang kali, apakah hasilnya tetap konsisten? Teknik dasar dalam prompting AI. Jika hasil AI belum memuaskan, kita bisa melakukan eksperimen dengan mengubah prompt sedikit demi sedikit. Berikut beberapa tekniknya ya. Pertama ada teknik variasi prompt. Coba buat beberapa variasi prompt dan bandingkan hasilnya. Yang kedua ada teknik chain of thought. Berikan interaksi kepada AI untuk menjelaskan proses berpikir sebelum memberi jawaban. Yang ketiga ada teknik few shot prompting. Berikut beberapa contoh sebelum meminta AI menghasilkan output. Bab 4. Prompting AI untuk programming. AI dapat menjadi asisten yang sangat berguna bagi programmer, mulai dari menulis kode, membantu debugging, hingga memberikan rekomendasi optimasi. Dengan pemahaman yang baik tentang prompting, kita bisa memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas dalam pengembangan aplikasi menggunakan JavaScript dan Next.js. Yang pertama, menggunakan AI untuk menulis kode JavaScript. Saat menulis kode, kita sering membutuhkan bantuan dalam menghasilkan fungsi atau snippet yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan prompting yang efektif, AI bisa menghasilkan kode yang lebih relevan dan efisien. Yang kedua, ada prompting AI untuk debugging dan optimasi kode. AI juga bisa membantu menemukan kesalahan dalam kode dan memberikan rekomendasi AI perbaikan. Yang ketiga, ada membangun komponen Next.js dengan bantuan AI. Next.js adalah framework yang populer untuk pengembangan aplikasi web. Bab 5. Teknik lanjutan dalam prompting AI. Saat kita semakin sering menggunakan AI, kita mungkin menyadari bahwa hasil yang diberikan tidak selalu sempurna. Terkadang, jawaban yang dihasilkan selalu kurang tepat, kurang kreatif, atau tidak sesuai harapan. Untuk mengatasi ini, ada beberapa teknik lanjutan yang bisa kita gunakan agar AI memberikan jawaban yang lebih baik. Dalam bab ini, kita akan membahas few shot and zero shot prompting, yaitu cara memberikan contoh agar AI memahami keinginan kita. Ada chain of thought prompting, yaitu meminta AI berpikir langkah demi langkah agar hasil lebih akurat. Yang terakhir ada role-based prompting, meminta AI berperan sebagai ahli agar jawabannya lebih sesuai konteks. Untuk bab yang terakhir, yaitu bab 6, adalah etika dan batasan dalam prompting AI. Etika dalam prompting AI, menggunakan AI dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Bias dalam AI dan cara menghindarinya, memahami bagaimana AI bisa bias dan bagaimana mengatasinya. Batasan AI yang perlu diketahui, mengetahui kelemahan AI agar kita tidak menggunakan secara berlebihan atau salah kaprah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dalam penyampaian dan kurangnya materi yang dimana penyampaiannya itu kurang spesifik gitu ya. Misalkan kalian masih ada yang bingung, kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Jangan lupa like sama subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.